فيهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أوصيني وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون حيث قال تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Yang saya hormati para ustaz, Bapak Ibu sekalian sedang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita bisa bangun di waktu subuh melaksanakan salat subuh berjamaah, di mana salat subuh ini dari bagian ibadah yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang tidak bisa bangun untuk mengerjakan sholat subuh, Rasulullah memberikan tanda bisa jadi ada sifat kemunafikan di dalam hati mereka. Maka kita yang sudah bangun patutlah bersyukur. Kita mudah-mudahan terhindar dari sifat orang-orang munafik dan kemudian kita mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi. Maka kita sudah di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, maka hendaklah kalian bersuci. Ini bagian daripada dalil di mana ada kewajiban mandi bagi orang-orang yang kondisinya sedang junub. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga bersabda, jika dua khitan bertemu, ya, atau bersentuhan, dua khitan itu adalah ya khitannya laki-laki dan khitannya perempuan, tatkala bertemu, walaupun tidak keluar sperma, maka wajib mandi. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dalam Islam ada kewajiban kita yaitu berupa mandi besar. Bapak Ibu rahimakumullah, mandi itu didefinisikan apa? Ada yang tahu apa itu mandi definisinya? Membersihkan. Itulah membersihkan nanti. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi membersihkan diri dari hadas, ya, yaitu hadas besar dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Jadi mandi besar itu adalah, ya, membersihkan diri dari hadas. Yang dimaksud hadas ini adalah hadas besar dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Nah ini yang perlu kita bahas. Hadas, apa itu hadas? Jadi harus kita memahami hadas. Hadas itu kondisi seseorang disebut kondisi dia itu tidak suci. Kalau najis kemarin apa? Sesuatu yang dianggap kotor oleh syar'i. Jadi kan jelas kencing, ya, kotoran manusia, darah, ya, itu jelas. Wadi. Kalau hadas itu kondisi. Jadi keadaan seseorang yang dianggap kondisinya tidak suci. Nah, orang-orang yang nanti mendapatkan kategori berhadas besar, maka kewajibannya dia adalah mandi, mengalirkan air ke seluruh tubuhnya dengan niat. Nah ini, jadi harus ada niat. Kalau jenengan sudah hadas tapi tidak niat jenengan mandi, maka belum dihitung sebagai mandi besar kecuali dengan niat. Nah ini yang menjadi pembeda antara adat dan ibadah adalah niat. Maka Rasulullah sabdakan, innamal a'malu binniyat. Ada orang bangun tidur raup, walaupun seperti wudu, digunakan sholat boleh enggak? Enggak boleh, harus ada niat.
Maka para ulama mendefinisikan mandi adalah membersihkan diri dari hadas besar, ya, dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Jadi harus dipahami. Jadi tatkala kita mandi harus sempurna. Ada niat untuk membersihkan hadas, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, hadas ini di dalam fikih dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil cukup dengan wudu. Hadas besar harus mandi. Yang termasuk hadas kecil apa? Kentut, kencing, berak, buang angin, keluar wadi, madhi. Ini termasuk kategori hadas kecil. Bahkan menyentuh kemaluan, ya, dengan telapak tangan itu juga kategorinya hadas kecil. Hadas besar, para ulama menyebut hadas besar itu bagiannya adalah haid, nifas, mimpi basah, ya, atau ikhtilam, bersetubuh. Itu bagian daripada hadas besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian hari ini membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi, salah satunya adalah, yang pertama adalah berhubungan badan atau disebut dengan bersetubuh. Jadi yang mewajibkan seseorang mandi itu adalah berhubungan badan. Ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW di mana Rasulullah bersabda, "Idza jalasa baina sa'abiha arba', ya, summa jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Barang siapa yang kemudian tatkala seseorang itu duduk di antara 4 anggota badan, ya, maka wajib mereka mandi. Yang dimaksud 4 anggota badan, tatkala ada seseorang yang menempelkan potongan tubuhnya, laki-laki dengan wanita, ya, 2 tangannya, 2 kakinya, dan kemudian masuknya hasafah atau kepala, minta maaf ya, kepala penis ke vagina, maka wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan sperma. Ya, minta maaf, ada anak kecil itu harus paham. Apalagi calon dai, di mana yang mewajibkan mandi itu salah satunya adalah berhubungan badan. Ya, tatkala laki-laki dan perempuan kemudian duduk dengan 4 anggota badan, kemudian kemaluannya masuk, jadi kepala penisnya masuk ke vagina, maka orang itu sudah diwajibkan untuk mandi walaupun tidak keluar sperma. Perempuannya mandi, laki-lakinya mandi. Nah, kemudian jumhur ulama bukan hanya vagina saja, minta maaf. Kalau ada kemudian seseorang yang kemudian melakukan hubungan dari belakang, baik yang berhubungan itu laki-laki ataupun perempuan, ya minta maaf, karena ada orang yang menyimpang melakukan hubungan melalui dubur, baik dubur itu milik laki-laki ataupun perempuan, maka orang yang melakukan hubungan itu sudah dikategorikan sedang dalam kondisi janabah. Yang dilakukan itu yang disetujui laki-laki, belakang laki-laki ataupun perempuan yang sudah mati, sama saja. Karena ada orang yang naudzubillah min dzalik, ada satu kasus itu, ada orang laki-laki itu seksnya berbeda. Dia itu senang dengan jenazah. Jadi pernah itu ada satu kasus, kemudian ada perempuan meninggal dunia, kemudian digali, kemudian dia menyetubuhi. Bahkan ada kemarin kasus, karena cintanya ditolak, dibunuh, kemudian disetubuhi dulu.
sudah mati di dalam kondisinya. Maka laki-laki yang melakukan persetubuhan itu maka wajib mandi janabah mayatnya. Yang tidak dapat kewajiban mayat kemudian kau mandi kan itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, maka laki-laki yang melakukan seperti itu baik dari depan maupun belakang yang memasukkan kemaluannya dari dalam depan atau belakang, maka wajib mandi. Ya, walaupun berdosa ya kan gitu. Tidak boleh, walaupun suami istri tidak boleh melakukan hubungan dari belakang. Kemudian yang kedua, yang mewajibkan mandi adalah keluar sperma. Sperma atau biasanya disebut dengan mani, cairan putih yang keluar memancar dari kemaluan, biasanya keluarnya diiringi dengan rasa nikmat. Dan syahwat bisa keluar dalam kondisi sadar ataupun tertidur. Jadi ini penting. Seseorang harus bisa membedakan antara sperma, mani, wadi sama madhi. Sperma ini juga keluar juga bukan hanya dari laki-laki. Perempuan juga sama, bisa mengeluarkan sperma. Nah, ini ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah yang datang kepada Rasulullah adalah Ummu Salim, istrinya Abu Talhah. Dia tatkala bertanya tentang spermanya perempuan kan tatkala berbicara masalah fikih kayak gini kan sensitif ya. Apalagi yang ditanya Rasulullah kan gitu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu menyampaikan sesuatu yang hak. Jadi supaya menghilangkan rasa nggak enak kepada Rasulullah, Ummu Salim ini mengatakan Allah itu tidak malu ya Rasulullah untuk menyampaikan yang hak. Terus beliau mengungkapkan, apakah bagi wanita ya mandi wajib ya Rasulullah tatkala dia ikhtilam. Nah, ini dari hadis ini menunjukkan wanita juga ikhtilam. Walaupun tanda perempuan balik salah satunya adalah haid, ya kan, laki-laki kan biasanya bahasanya adalah ikhtilam. Ternyata wanita juga mengalami yang namanya ikhtilam. Ya, keluar sperma. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW, jika kalian mendapati air atau sperma, berarti antum juga wajib mandi. Jadi ada yang belum balik. Nah ini kan gitu kan. Ini yang mau balik-balik harus tahu fikih sperma kan gitu. Sehingga tidak salah paham antara wadi, mandi sama sperma. Nanti kita akan sampaikan. Karena berbeda. Jenengan harus mandi. Karena kalau keluar sperma harus mandi. Keluar wadi harus wudu, tidak mandi. Wadi juga sama, wudu saja sudah selesai. Maka harus memahami fikih ini. Apalagi yang sudah mau menginjak usia 12 tahun. Karena laki-laki itu ya entah kalau sekarang dengan makanan dan tontonan yang kita cepat puber kan gitu. Karena para ulama dalam fikih mazhab Syafi'i, perempuan itu minimal dia balik itu usia 9 tahun. Laki-laki minim 12, tapi nggak tahu dengan kondisi makanan, dengan kondisi ya sekarang tontonan kan gitu kan, pubernya kematangan dari masih kecil sudah puber kan gitu. Nah itu juga Bapak Ibu rahimakumullah ada tanda-tanda sperma. Jadi kalau sperma itu ditandai salah satunya adalah keluarnya dengan rasa nikmat, berbeda dengan madhi. Madhi itu biasanya kalau orang terangsang dia keluar cairan putih tidak dirasai nikmat, tiba-tiba basah kan. Ini mungkin bagi suami istri biasanya kan sebelum keluar sperma dia biasanya ada rangsangan kemudian keluar mazdinya. Ya ini namanya madhi. Ya kalau kemudian hitannya belum ketemu terus keluar madhi, dia tidak wajib mandi. Jadi tidak ketemu khitan, ya belum ketemu khitan tapi sudah basah. Ini yang basah ini adalah madhi.
Kalau kemudian basah, ada rasa nikmat, ya, ada setakan gitu, ya, tersendat, kemudian nanti kalau keluar, ya ini kan yang pertama diiringi rasa nikmat, keluarnya ada sendatan. Jadi seluruh organ merasa bergetar kan gitu kan. Itu sperma. Kemudian ketiga, ada aroma seperti adonan roti. Jadi sperma itu tatkala dia keluar, itu baunya berbeda, seperti adonan roti. Ya, tak tahu le roti gak ngerti kan gitu kan. Yang penting ada salah satunya keluarnya dengan rasa nikmat, ada sendatan kan gitu. Mimpi basah pun kadang seperti itu, bangun itu terasa kan gitu. Ternyata ada cairan. Ya kan, yang nanti mau mulai balik kemudian kok mimpi basah, ya. Kemudian ada rasa nikmat, keluarnya ada tersendat, kemudian tatkala celananya dicium, wih, mambu adonan roti gitu kan. Kalau sudah kering seperti telur putih, ya kan gitu kan. Ya, jadi kan biasanya telur putih kalau kering kan gitu. Nah, itu hampir mirip, maka pastikan jenengan sudah balik ya gitu kan. Yang baru balik loh ya. Tapi yang bapak-bapak itu sudah bolak-balik kan gitu. Nah, ini harus dipahami untuk fikih sperma ini. Jadi tatkala Anda mendapati hal-hal ini, berarti Anda diwajibkan mandi besar. Ya, mandi besar. Kemudian yang ketiga, berhentinya keluar darah haid. Ini bagi wanita. Jadi laki-laki tidak akan pernah haid. Jadi darah yang keluar dari vagina, di mana para ulama menyebut normalnya, ya, wanita yang keluar darah dari vaginanya minimal 1 hari 1 malam. Jadi minimal keluar itu 24 jam minim. Setelah itu berhenti. Ya. Kemudian maksimalnya 15 hari. Jadi haid itu ada waktunya. Para ulama menyebut maksimal itu setengah bulan. Normalnya antara 7 sampai 8 hari. Jadi kalau Anda sudah mendapati 1 hari, sudah mungkin jenengan nanti ditanam Pak Ustadz itu ditanya istrinya tentang haid, harus paham kan, dalam fikih haid ini. Jadi tatkala 1 hari 1 malam 24 jam berhenti, berarti wajib mandi besar kemudian sholat. Karena saat haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi tatkala sudah mendapati, jadi perempuan biasanya mempunyai masa tertentu kebiasaannya. Maka paling lama itu 15 hari, ya, normalnya antara 7 sampai 8 hari. Ya, kalau sudah berhenti, berarti perempuan itu harus mandi, sholat. Ya, kalau masuk Ramadan berarti dia harus mengerjakan ibadah puasa. Diulangi. Yang pertama wajib mandi tadi apa? Bersetubuh. Kemudian kedua, keluar sperma. Ketiga, keluarnya darah haid. Kemudian yang keempat, keluarnya darah nifas. Darah nifas ini darah yang keluar karena wanita melahirkan. Jadi kalau tidak melahirkan berarti bukan darah nifas. Karena darah banyak ya, nanti ada darah istihadah. Ya, ada istihadah, ada haid, ya. Ada kemudian darah ini adalah darah nifas. Jadi kalau orang ini berhenti nifas, maka seseorang ini wajib mandi. Nifas ini juga, ya, minimal maksimalnya adalah 60 hari. Normalnya adalah 40 hari. Jadi setelah melahirkan ada masa kemudian pendarahan itu untuk beberapa waktu, maksimalnya 60 hari, ya. Normalnya 40 hari atau kurang daripada itu kemudian berhenti, maka perempuan itu wajib mandi besar
kemudian sudah wajib bagi dia untuk sholat dan puasa. Kemudian yang kelima, para ulama menyebut setelah itu yang kelima adalah melahirkan. Jadi orang yang melahirkan wajib mandi besar. Kemudian meninggal dunia. Jadi kewajiban kita yang hidup untuk orang yang meninggal dunia salah satunya adalah memandikan jenazah. Maka mandi jenazah ini harus betul-betul ya disesuaikan dengan ketentuan syar'i. Kadang kita itu kalah dengan adat. Saya sering mengingatkan tentang masalah laki-laki tidak boleh memandikan wanita kecuali suaminya. Sekarang kan enggak. Di lingkungan yang terjadi adalah anak laki-laki memandikan ibunya. Bahkan seorang ibu tidak boleh memandikan anaknya yang sudah balik walaupun kecil. Maka laki-laki harus dimandikan laki-laki dan istrinya kalau dia punya istri. Anak perempuannya nggak boleh. Kita sering di masyarakat, berbakti anak-anak perempuan mandikan bapaknya kan itu. Karena Islam menjaga aurat. Hari ini yang menjadi satu masalah di masyarakat. Kemudian perlu kita ingatkan bahwasanya mandi harus betul-betul dijaga. Apa itu? Kondisi airnya. Jangan sampai kemudian air itu menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Karena tidak akan menyelesaikan mandi besar. Contohnya apa? Jenengan mandi besar, sudah niat mandi besar, langsung keramas dulu. Tidak boleh. Kenapa? Karena air, kita kalau membahas air, ya, tentang air itu menjadi suci tidak mensucikan, salah satunya adalah bercampur dengan sampo atau barang-barang yang halal kemudian merubah apa? Rasa, bau dan warna. Jenengan kalau sampoan kira-kira airnya berubah enggak? Berubah. Airnya mambu sampo, iya kan? Airnya mambu sampo, rasanya rasa sampo, baunya bau sampo kan? Maka gimana mandi besar yang baik? Adalah Anda menyempurnakan. Nanti kita belakangnya hari kedua insya Allah kita akan membahas tentang tata caranya. Jadi jenengan harus menggunakan air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan itu air yang belum berubah, masih air sumber. Kalau PDAM dipastikan tidak dominan kaporit. Karena di PDAM itu kadang keluarnya kaporit. Karena memang kadang airnya keruh, jenengan kalau keruh kan protes. PDAM biasanya ngasih kaporit. Nanti yang mengalir ke rumah jenengan bau kaporit. Nah ini adalah air yang suci ditambah kaporit yang suci mengakibatkan airnya kan berubah rasa. Ya kan? Bau. Walaupun warnanya semakin jernih, cuman kalau dia dominan rasanya, baunya, maka menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk mandi. Jadi jenengan harus betul-betul tatkala mau mandi besar, yang pertama yang harus diperhatikan adalah airnya. Diguyur ke seluruh tubuh dulu, mulai ya. Setelah mungkin jenengan cuci tangan, membersihkan kemaluan wudu, ya kan, nanti ada yang kakinya langsung, ada yang kakinya nanti dulu sampai akhir. Jenengan guyur dulu dari atas sampai bawah, bagian kanan dulu, kepalanya di sela-sela, kemudian apa istilahnya, lipatan-lipatan kela itu kan kadang nggak kena air kan itu. Jenengan harus basuh semua sama pusar. Ini pusar biasanya seringkali tidak terbasuh, maka jenengan harus bersihkan, guyur pakai air. Setelah sempurna kanan, genti ke kiri sempurna, jenengan basuh, boleh selesai berarti kan gitu kan. Mandi janabahnya sudah selesai, Anda kasih sabun, tidak masalah karena sudah selesai. Jenengan mau mandi susu silahkan.
Gitu kan? Mandi kembang. Karena ada selesai janabah dengan air yang suci, mensucikan sudah sempurna kan gitu kan? Karena terserah jenengan mau mandi sauna, terserah. Karena sudah selesai mandi janabah, jenengan baru pakai sabun. Kenapa? Karena kalau diawali pakai sabun, jenengan menyebabkan air suci kemudian tidak bisa mensucikan. Sementara mandi besar adalah harus menggunakan air suci dan mensucikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi yang dia kategorinya sunnah saja, tidak wajib. Yang pertama adalah mandi pada hari Jumat. Di hari Jumat ini bagian daripada sunnah. Kapan dimulai mandi Jumat? Kalau jenengan mandi Jumat jam pinten, Pak? Jam 11. Jadi ternyata para ulama dalam mazhab Syafi'i itu menyampaikan awal seseorang itu dianggap mandi Jumat itu tatkala dia masuk waktu subuh. Jadi subuhan, adzan ya. Kalau jenengan durung adzan mandi Jumat, belum waktunya. Jadi masuk fajar, adzan. Oke, mriki sinten sing adzan? Pak, jenengan Pak. Jadi nek wis sudah masuk waktu subuh, berarti jenengan baru mandi Jumat boleh niatnya. Sampai kapan? Sampai imam khotib naik mimbar. Jadi kalau khotib wis khotbah berarti harus gak mandi Jumat, walaupun di hari Jumat. Jadi mandi Jumat yang disunahkan itu ternyata ada waktunya. Dimulai dari terbit fajar sampai khotib naik mimbar. Nah, yang terbaik apa? Di saat Anda mau pergi. Karena kalau jenengan mandinya subuh, kerja, ya kan kalau masuk sih mambu kelek kan gitu kan, baunya nggak enak. Maka salah satu fungsi mandi Jumat itu supaya tidak mengganggu ya teman duduk kita, mambune gak enak. Maka disunahkan pakai wangi-wangian, pakai baju. Jenengan aku mandi Jumat. Di ustazku mazhab Syafi'i iku bar subuh. Wandan subuh wis oleh mulai aku ngandani subuh, mambune gak enak. Karena sudah dua kerja, wis ngeluku kan gitu di sawah gitu. Maka yang terbaik adalah tatkala jenengan mau berangkat. Jadi mau berangkat, dan jenengan kondisi bersih, mendengarkan khutbah tidak mengganggu yang lain. Nah, ini mandi Jumat. Kemudian yang kedua, mandi untuk ihram. Biasanya kalau yang dari Madinah, biasanya nanti di Bir Ali. Di Bir Ali ini ngambil mikot. Sebelum pakai pakaian ihram itu mereka ngambil mikot, ya. Di Bir Ali mereka mandi dulu. Jadi di Bir Ali itu, Masjid Bir Ali itu biasanya banyak kamar mandi, Pak. Ini bagian daripada sunnah. Kalau jenengan umrah, mudah-mudahan kita nanti diberi izin oleh Allah bisa umrah. Ya, berdoa kepada Allah. Umrah itu rahasianya Allah. Ya, bisa jadi doa jenengan hari ini runtuh duit, nanti dicukupi duitnya sama Allah. Yang penting berani doa. Wong doa nggak bayar, gitu ya. Kemudian jenengan di Bir Ali, karena biasanya kan kita wisata umroh itu biasanya travel itu masuk Madinah. Jadi langsung Madinah dulu, ziarah ke makam Nabi, ke masjid Nabi. Setelah itu nanti jenengan biasanya diarahkan ke Makkah. Kemudian ngambil mikotnya di mana? Di Bir Ali. Kemudian disunahkan, ayo bapak-bapak yang mau mandi. Ini mandinya adalah mandi sunnah sebelum jenengan ihram mengerjakan umrah. Jadi mandi dulu. Kemudian yang ketiga, mandi masuk Mekah dan wukuf di Arafah. Ini bagian daripada mandi sunnah. Kemudian yang keempat, mandi selesai memandikan jenazah. Jadi tatkala Anda memandikan jenazah, saudara jenengan, orang tua jenengan, ya. Kemudian habis mandi kan basah Pak biasanya. Nah, jenengan disunahkan untuk mandi. Ini wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian insyaallah kajian berikutnya kalau masih Allah memberikan kesempatan kepada kita, kita akan menyampaikan wajib mandi
ya tata cara mandi wajib itu kayak apa, sunnah-sunnah mandi itu kayak apa, sehingga mandi kita menjadi mandi yang benar, tidak sekedar mandi ya sempurna. Dan mandi ini penting. Kenapa? Kalau seseorang janabahnya tidak sempurna, sholatnya tidak sah. Maka kita harus betul-betul belajar sehingga mandi kita menjadi mandi yang diterima sempurna, dan kemudian kita bisa mengerjakan sholat ya yang sholatnya menjadi sholat yang sah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.